Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Melia dalam acara Podcast Bawaslu Jakarta Barat. Pada podcast kali ini senantiasa kita hadirkan narasumber yang luar biasa aktif di dunia kepemiluan. Untuk kali ini seorang milenial alumni SKPP Sekolah Kader Pengawas Partisipatif tahun 2021. Silakan, biasa dipanggil dengan Kak Mala. Kak Mala boleh disapa sahabat Bawaslu? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Bawaslu. Perkenalkan, mungkin nama saya Amala. Saya perwakilan dari DKI Jakarta SKPP tahun 2021. Mungkin itu sahabat Melia. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol santai, sharing terkait mungkin SKPP ya Mel gitu. Ya sahabat Bawaslu, kebetulan Kamala ini juga merupakan ketua dari Komunitas Pengawas Partisipatif Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut, supaya kita bisa sharing-sharing juga, kita datang langsung ya dari Kamala. Kamala, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah. Ini pertama kalinya nih Kak Bawaslu Jakarta Barat menghadirkan alumni SKPP tingkat DKI Jakarta. Wah, luar biasa. Berarti suatu penghormatan ya bisa duduk di sini, apalagi bisa menyapa teman-teman Bawaslu semua. Iya, terima kasih juga kedatangannya ya Kak ya. Sedikit bercerita tentang SKPP ya Kak. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau SKPP merupakan program yang digagas oleh Bawaslu Republik Indonesia, tentunya untuk mencetak kader-kader pengawas partisipatif yang bukan hanya terampil dalam melakukan pengawasan, tapi juga dalam melakukan penegakan sistem demokrasi yang ada di Indonesia ya Kak ya. Mungkin lebih lanjutnya nanti akan diceritakan oleh Kak Mala. Sedikit nih Kak, motivasi dari Kak Mala mendaftar SKPP itu apa nih Kak? Berbicara terkait SKPP gitu ya Mel ya. Mungkin sedikit sharing atau cerita-cerita gitu. Boleh. Jadi sebenarnya motivasi aku sendiri gitu ya ikut SKPP karena sebelumnya itu kan disiplin ilmu aku gitu ya, itu nggak ada yang berkaitan dengan hukum, nggak berkaitan dengan politik gitu, dimana kita nggak bisa dapet pendidikan atau pengetahuan terkait kepemiluan, demokrasi gitu, terkait sosial itu sendiri lah gitu. Nah, menurut saya pribadi gitu, adanya SKPP yang diinisiatif oleh Bawaslu ini benar-benar merupakan suatu wadah yang bagus ya buat khususnya pemuda di negara kita gitu, milenial, dan ini terbuka untuk umum gitu. Jadi saya pribadi juga mengapresiasi terkait program Bawaslu ini karena memberi kesempatan kepada milenial di negara ini. Wah, luar biasa sekali ya Kak ya. Memang generasi milenial punya peran sendiri terutama dalam mengawal pemilu nantinya. Kalau untuk pengalaman SKPP 2021 bisa diceritakan nggak Kak ke teman-teman kita masalah Bawaslu? Sebenarnya SKPP 2021 teman-teman yang ikut serta dalam kegiatan ini itu sangat beruntung ya Mel, karena dengar cerita gitu ya, karena kan SKPP kali ini bukan cuma hari ini gitu, sebelum-sebelumnya sudah ada, dan itu dengar cerita juga diadakan secara daring gitu ya, di tahun 2020 iya, ya. nah yang ikut di 2021 gitu, alhamdulillahnya berkesempatan untuk mengikuti secara luring gitu, dimana teman-teman se-kabupaten kota, lalu se-DKI Jakarta, dan selanjutnya se-Indonesia gitu ya, kita bisa bertatap muka, bisa berdiskusi, bisa sharing dengan secara langsung gitu. Wah, pastinya seru banget ya Kak. Seru banget. Ketemu teman-teman dari berbagai latar belakang. Nah, kalau untuk pengalaman yang paling berkesan selama ikut SKPP itu apa Kak? Pengalaman berkesan masing-masing waktu di kabupaten kota, provinsi DKI, dan juga tingkat lanjut ya yang se-Indonesia itu sebenarnya macam-macam gitu. Tapi yang paling berkesan tuh yang tingkat lanjutan, karena memang kita di sana dikumpulkan gitu ya. Kemarin tuh ada 2 gelombang, kebetulan saya pribadi gelombang yang pertama gitu. Nah itu ada 15 provinsi, di mana dari Sabang sampai Merauke kita kumpul di sana gitu. Lalu
kita juga membahas terkait demokrasi lokal di setiap provinsi masing-masing gitu. Karena kalau misalkan kita nggak di sana, kita juga nggak tahu kan maksudnya gimana sih pemilu atau pilkada di daerah masing-masing, Tantangan dan hambatan iya, itu karena itu pasti beda kan gitu. Dan itu sebenarnya menjadi sebuah tantangan gitu, dan juga pengetahuan yang bagus sih, apalagi SKPP ini kan khusus untuk pemuda gitu ya, milenial, di mana yang ikut ini maksimal umurnya 30 tahun dan kebanyakan mereka juga dari organisasi atau komunitas-komunitas pemuda. Wah, luar biasa sekali. Berarti semakin beragam dan juga banyak pengalamannya ya Kak ya. Alhamdulillah. Pastinya sahabat-sahabat Bawaslu penasaran nih Kak, untuk ikut serta kegiatan SKPP. Mungkin di tahun berikutnya ada ya Kak, harapannya ya Kak, selalu ada supaya tercetak kader-kader yang paham bagaimana melakukan pengawasan partisipatif. Wah, keren banget ya, pasti sahabat-sahabat Bawaslu ingin ikutan. Nah, jangan sampai sahabat-sahabat Bawaslu kelupaan untuk follow sosial media Bawaslu Jakarta Barat untuk dapat info-info seputar SKPP maupun pemilihan lain. Baik Kak Mala, mungkin sedikit nih Kak, bisa diceritakan kembali terkait perjalanan yang tadi Kakak sebutkan, proses yang Kakak sebutkan tadi mengenai SKPP tingkat dasar, menengah, sampai tingkat lanjut yang nantinya kan melibatkan seluruh peserta seprovinsi di Indonesia. Ya, Nah, kalau untuk pesertanya sendiri Kak, tadi kan ada pemuda, apakah pemuda ini juga diambil dari kaum-kaum disabilitas ataupun kaum-kaum yang sudah termarginalisasi? Kalau untuk kaum khusus untuk perempuan juga kan memang sudah ada perwakilannya ya. Itu gimana Kak? Nah, sebenarnya saya pribadi juga sangat mengapresiasi sih kepada Bawaslu, karena ketika kita kemarin di tingkat lanjutan gitu, ternyata banyak sekali disabilitas dari provinsi-provinsi lain gitu. Mungkin kalau misalkan di DKI Jakarta kan memang belum ada gitu ya. Ternyata di provinsi lain itu banyak, kemarin itu ada sekitar 12 dari provinsi-provinsi lain yang memang dia disabilitas gitu. Jadi Bawaslu ini memberi kesempatan gitu, bukan hanya kepada pemuda-pemuda yang biasanya, tapi juga untuk disabilitas dan kaum perempuannya juga banyak. Jadi benar-benar menerapkan demokrasi lah ya. Jadi kita nggak cuma diajarkan terkait demokrasi teorinya saja, tapi juga implementasinya juga dapat ya Kak. Implementasinya juga dapat. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu di luar sana mungkin yang merasa kurang pede ataupun apa misalkan ya, tetap harus semangat, harus percaya diri untuk ikut SKPP di tahun berikutnya. Semoga saja masih tetap ada ya Kak ya. Iya. Harapannya kita bersama seperti itu. Siap. Sedikit nih Kak, terkait bagaimana sih Kak peran tadi bilang milenial dalam melakukan pengawasan partisipatif ataupun dalam proses demokrasi Indonesia seperti apa menurut Kakak? Menurut saya pribadi, sebenarnya milenial ini kalau dikasih ruang, dikasih wadah gitu, itu mereka mau ya, dan juga mereka sangat tertarik gitu. Cuma karena yang seperti kita tahu di luar sana masih banyak gitu milenial dan pemuda yang memang tanda kutip apatis gitu kan, bahkan di sekeliling kita juga banyak. Makanya mungkin kemudian SKPP ini sebenarnya satu program yang diinisiasi oleh Bawaslu yang sangat relevan gitu di era sekarang gitu, karena memang ini sangat penting gitu bagi milenial dan pemuda, di mana mereka bisa belajar terkait kepemiluan itu sendiri gitu. Jadi karena kan memang ini ketika berbicara pengawasan gitu ya, ini sebenarnya bukan hanya tugasnya penyelenggara pemilu, dalam hal ini kayak KPU, Bawaslu, dan juga DKPP gitu kan, tapi juga memang masyarakat ini harus sadar gitu, sebenarnya bukan hanya pemuda dan juga milenial itu sendiri, tapi semua masyarakat harus sadar akan hal itu, bahwa pengawasan ini menjadi tugas kita bersama gitu. Karena ketika pengawasan itu sudah dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat gitu, maka akan terjadi demokrasi, menghasilkan demokrasi yang lebih berintegritas, lebih berkualitas, iya, luber gitu kan. Iya, luar biasa. Berarti memang gerakan dari pengawasan partisipatif itu bukan hanya milik Bawaslu, KPU, DKPP, tapi juga masyarakat luas ya Kak ya. Semoga saja ke depan tercapai cita-citanya. Sesuai dengan tagline Bawaslu Kak sebenarnya.
Siap. Bersama rakyat, awasi Awasi pemilu. pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wah, luar biasa. Kamala udah sangat hafal banget ini ya tagline Bawaslu. Berarti sudah sah menjadi kader pengawas pemilu ya. Kader ya. Kader pengawas partisipatif. Baiknya mungkin kan Kamala ini juga seorang ketua dari komunitas pengawas partisipatif Jakarta atau disingkatnya Kopaja. Bisa di-share nggak sedikit tentang Kopaja itu sendiri? Jadi terkait Kopaja gitu ya. Jadi kita ada komunitas namanya Kopaja, itu singkatan dari Komunitas Pengawas Partisipatif Jakarta. Nah, jadi mungkin sahabat-sahabat Bawaslu yang merasa mau lebih tahu tentang kepemiluan gitu, terkait demokrasi di negara kita gitu. Kita sudah punya komunitas dan wadah. Mungkin teman-teman yang mau bergabung, kita beri ruang untuk kita bareng-bareng gitu ya untuk menjadi pengawas partisipatif di masyarakat. Wah, luar biasa sekali, sangat masif gerakannya ya. Setelah jadi alumni langsung buat komunitas, berarti sangat bermanfaat sekali nih eventnya ya Kak ya. Iya, karena memang kita sadari betul gitu ya Mel, nggak semua milenial dan pemuda bisa jadi mereka mau gitu, mereka tertarik tapi nggak ada wadahnya gitu, nggak ada komunitasnya gitu. Nah mungkin SKPP ini menjadi sarana ya, menjadi sarana, juga menjadi simbol-simbol di masyarakat itu sendiri gitu, bahwa masyarakat ini juga menjadi salah satu elemen yang penting gitu untuk menjadi pengawas partisipatif. Wah, luar biasa sekali. Pasti sahabat-sahabat Bawaslu semakin semangat nih Kak, ingin tahu lebih jelas, lebih lanjut tentang SKPP. Baik sahabat Bawaslu, bincang-bincang kita memang sangat singkat mungkin ya, tapi nantinya pasti ada bincang-bincang selanjutnya. Tinggal tunggu waktu dari Kak Mala nih yang lebih padat merayap, karena Kak Mala juga kan memang seorang selebgram juga gitu kan, luar biasa. Kita sangat senang sekali kedatangan milenial yang sangat ini ya, terkenal dan juga punya banyak kegiatan, tentunya kegiatan yang bermanfaat. Sedikit Kak, harapan dari Kak Mala untuk pemilu kedepannya seperti apa? Pemilu ke depan bahwa karena sekarang sudah 2021 gitu ya Mel, dan tahun depan itu kan memang sudah mulai tahapan-tahapan pemilu gitu. Jadi mungkin saya pribadi dan juga teman-teman SKPP pada umumnya gitu menghimbau dan juga mengajak serta mendorong sahabat-sahabat Bawaslu sekalian dan juga semua elemen masyarakat untuk ikut turut serta berpartisipasi gitu dalam itu mencegah, mengawasi dan juga melaporkan adanya tindakan-tindakan dugaan pelanggaran yang akan terjadi gitu Mel di semua tahapan gitu. Jadi biar demokrasi yang dihasilkan itu kayak tadi gitu, lebih berintegritas, lebih berkualitas gitu dan lebih bermutu. Mungkin luar biasa sekali harapan yang luhur, cita-cita yang ingin sekali kita tegakkan juga ya kayak sebagai seorang penyelenggara pemilu. Luar biasa sekali bincang-bincang kita dengan Kak Mala, cuma memang waktu juga yang harus memisahkan kita. Sebenarnya perpisahan itu bukan untuk perpisahan yang sesungguhnya kan. Perpisahan itu adalah awal untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya yang baru ya. Tentunya. Baik sahabat Bawaslu, terima kasih telah menyaksikan podcast Bawaslu Jakarta Barat. Terima kasih juga kepada Kak Mala yang sudah berkenan mengisi podcast kali ini. Tentunya dengan semangat milenial dapat membuat kita semakin semangat lagi ya Kak ya. Sedikit nih Kak, aku tutup dengan pantun ya buat sahabat Bawaslu juga seluruh alumni SKPP yang menonton podcast kali ini. Siang-siang makan tempe, cakep, makanya di pinggir jalan. Cakep. Bawaslu tanpa SKPP, pemilu tidak akan berjalan. Luar biasa. Lumayan lah ya. Lumayan. Baik sahabat Bawaslu, terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe seluruh podcast Bawaslu Jakarta Barat dan juga like dan komen seluruh sosial media Bawaslu Jakarta Barat. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.